Oke, assalamualaikum sobat-sobat semuanya. Kita lanjutkan saja cerita, oke? Bab 3976 sampai bab 3980. Peringatan krisis yang kuat muncul di hatinya, dan Yin Suejian mencoba yang terbaik untuk terbang ke samping. Energi pedang melesat melewatinya, menyebabkan punggung Yin Suejian meneteskan keringat dingin. Orang-orang di dekatnya mengira bahwa tetua dari Sekte Ilahi Taiksu tidak dapat mengelak dan terbelah menjadi dua oleh energi pedang. Dia mati bahkan tanpa mendengus. Orang tua, kamu bersembunyi dengan cepat, Gong Qianqiu mengutuk dalam hati. Mereka mengejarnya sampai ke area terlarang di belakang Sekte Ilahi Taiksu. Daerah ini tertutup rapat dengan bebatuan dan hutan yang aneh, dan kecepatan Yin Suejian dan lainnya juga jauh lebih lambat. Kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Gong Qianqiu memimpin dan memblokir jalan. Hati Yin Suejian dan yang lainnya langsung tenggelam ke dasar, dan tangan mereka yang memegang pedang gemetar hebat. Para gangster sangat kuat. Semua tetua di sekte telah dihancurkan dalam pengejaran ini. Sekarang hanya ada beberapa orang suci yang tersisa untuk menghidupi diri mereka sendiri, dan tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Wajah Yin Suejian menjadi pucat. Ini seperti kertas, tapi sudah terlambat untuk lepas. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua hari ini? Yin Suejian masih ingin memperjuangkannya lagi. Gong Qianqiu berkata dengan suara yang dalam, omong kosong. Kalau tidak, aku akan menunggu begitu lama untuk memburumu. Berhenti bicara omong kosong dan menderita kematian. Dari Yin Suejian dan lainnya, lawan dia. Yin Suejian melawan dengan berani. Pada saat ini, dia telah mencoba yang terbaik, tetapi tingkat kultivasinya terlalu berbeda dari lawannya, dan efek energi pedang yang distimulasi sangat minim. Putra Suci Agung, Putra Suci ketiga, dan Putra Suci ketujuh juga mengambil tindakan satu demi satu. Tetapi di bawah serangan seperti Merkuri Gong Qianqiu, mereka pingsan setelah beberapa saat melakukan perlawanan. Lari secara terpisah. Kamu akan mati jika terus melawan seperti ini. Yin Suejian berteriak keras. Pada saat ini, ada beberapa luka di tubuhnya, dan darah merah mewarnai mantelnya. Putra Suci Agung dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka lebih lemah dan terluka lebih parah. Mau lari, Gong Qianqiu mendengus dingin dan meningkatkan intensitas serangannya lagi. Putra Suci Agung, Putra Suci ketiga, dan Yin Suejian semuanya terkena pukulan di kakinya dan jatuh ke tanah karena malu. Hanya Putra Suci ketujuh yang lolos dengan upaya sengaja Gong Qianqiu, dan sosoknya menghilang ke dalam hutan lebat. Untuk memastikan Putra Suci ketujuh lolos, Gong Qianqiu juga dengan sengaja menyerang dengan pedangnya ke arah umum. Cahaya pedang yang menakutkan langsung memotong pepohonan dan bebatuan di sekitarnya menjadi beberapa bagian, dan seperti yang diduga, tiga putra suci melarikan diri menuju kedalaman area terlarang tanpa menoleh ke belakang. Gong Qianqiu tidak melanjutkan pengejarannya, tetapi berbalik dan mendatangi Yin Suejian dan yang lainnya. Beberapa dari mereka merangkak ke depan dengan susah payah, dan masing-masing dari mereka memiliki luka sedalam tulang di kaki mereka sehingga tidak mungkin untuk berdiri. Jangan repot-repot, tidak mungkin aku membiarkanmu melarikan diri. Gong Qianqiu tidak terus mengubah suaranya. Suara wanita yang tiba-tiba itu mengejutkan Yin Suejian dan yang lainnya, terutama Putra Suci Agung, yang bahkan lebih terkejut lagi karena suara ini begitu familiar baginya. Gong Qianqiu, tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimanapun, Putra Suci Agung memiliki hubungan dekat dengan Gong Qianqiu, dan mereka sangat mengenal satu sama lain. Tapi bagaimana Gong Qianqiu bisa melakukan hal seperti itu? Poin kuncinya adalah tidak ada alasan untuk membunuh orang-orang kuat dari Sekte Ilahi Taiksu. Putra Suci Agung menoleh untuk melihat kedua rekan lainnya, dan menemukan bahwa wajah Yin Suejian dan Putra Suci ketiga sama-sama terkejut. Firasat buruk di hatiku menjadi semakin kuat. Apakah kamu, Gong Qianqiu? Yin Suejian bertanya ragu-ragu. Gong Qianqiu melepaskan energinya untuk menjelajahi lingkungan sekitar dan tidak menemukan aura mencurigakan, jadi dia benar-benar lega. Kupikir ini semua tidak masuk akal.
Wakil ketua sekte begitu redup sehingga dia tidak bisa mengenali Qian Qiu, Keok. Tapi tidak apa-apa, kita semua berada di kelas yang sama, dan aku tidak tega membiarkanmu menjadi abodoh. Gong Qian Qiu terus tertawa liar, dengan nada suara penuh ejekan dan penghinaan. Yin Suejian dan yang lainnya tertegun sejenak. Wajah polos mereka sangat asing, tetapi suara yang mereka buat sangat familiar. Poin kuncinya adalah pihak lain benar-benar mengakui bahwa dia adalah Gong Qian Qiu. Pikiran di benak ketiga orang itu agak bingung untuk beberapa saat, dan mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Bai Gong Qian Qiu berpura-pura menjadi gangster dan membantai pejabat senior Taiksu Shenzong. Qian Qiu, kenapa begini? Suara Sage Agung sangat kering, dan keraguan di dalamnya tidak ada habisnya. Gong Qian Qiu menghela nafas dan berkata tanpa daya, siapa yang membuatku hanya berpikir untuk menggunakan kematianmu untuk menghadapi para gangster? Menggunakan kematian kita untuk menghadapi para gangster. Yin Suejian dan yang lainnya terus memikirkan kalimat ini arti sebenarnya. Apakah Anda berencana untuk menghancurkan sekte ilahi Taiksu dan memimpin pemimpin sekte dan kekuatan di belakangnya untuk menghadapi para gangster? Suara Yin Suejian bergetar dan matanya tertuju pada wajah biasa Gong Qian Qiu. Gong Qian Qiu berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari wakil ketua sekte, otak ini berputar sangat cepat. Sebagai hadiah, saya akan memberi Anda waktu yang menyenangkan. Yin Suejian dan yang lainnya terkejut lagi berkata, maka mereka tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Qian Qiu, kenapa kamu dan aku seperti ini? Selama kamu bisa mengampuni hidupku, aku akan menyanyikan drama ini bersamamu. Dan aku pasti akan membuat Zongzong mengambil tindakan. Sangat dihargai oleh ketua sekte, pendapat dan saranku akan diadopsi dengan kemungkinan besar, dan meninggalkanku akan bermanfaat tanpa bahaya apapun. Pinta Sage Agung dengan getir, Gong Qian Qiu mendengus dingin dan berkata, pernikahan pasangan, terima kasih atas kemampuan Anda untuk berbicara. Jika pemimpin ini tidak ingin mendapatkan pijakan di sekte ilahi Taiksu, bagaimana dia bisa berkomitmen kepada Anda? Saya tidak berharap sekte ilahi Taiksu terlalu lemah, pedal pemimpin ini tidak setara, dan sekarang kekuatan saya jauh lebih besar daripada Anda. Anda tidak layak bekerja sama dengan pemimpin ini. Tetapi Anda benar tentang satu hal, justru karena kamu sangat dihargai oleh pemimpin, maka kamu mati, itu akan semakin membangkitkan kemarahan pemimpin sekte. Aku, Putra Suci Agung terdiam sesaat. Dia tidak pernah memikirkan keuntungan terbesar yang dia miliki di sekte tersebut. Sekarang itu telah menjadi jimatnya. Gong Qian Qiu berkata dengan dingin, Putra Suci Agung, ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Sebagai pasangan, pemimpin ini akan membiarkanmu mati dengan sangat bahagia. Bagaimana menurutmu? Putra Suci Agung ingin mengatakan sesuatu yang lebih melihat sekilas cahaya dingin, dan kemudian jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Cahaya pedang menebas, dan kepala Putra Suci Agung hilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Kepalanya berguling ke kaki Gong Qian Qiu, matanya bulat dan dipenuhi keengganan dan ketakutan. Gong Qian Qiu perlahan membungkuk, mengulurkan tangan kirinya, menutup mata Putra Suci Agung, dan berkata, suamiku, istirahatlah dengan tenang. Yin Suejian dan Putra Suci ketiga ketakutan setengah mati saat melihat pemandangan ini. Gong Qian Qiu kejam dan bengis, dan Putra Suci Agung yang tidur bersamanya dibunuh secara brutal, apalagi mereka. Qian Qiu, tidak, Tuan Gong, persahabatan di antara kita luar biasa, kita adalah sekutu di dunia sekuler. Dan saya bersedia mengabdi di bawah komando Anda. Saya hanya meminta pengampunan Anda. Sebelumnya, kata, kehidupan, dapat diucapkan di belakang Putra Suci ketiga. Pedang panjang Gong Qian Qiu lewat dan membunuhnya secara langsung. Bahkan sebelum ketiga Putra Suci itu dapat bersuara, vitalitas mereka telah hilang sama sekali. Itu hanya lelucon. Jika aku tidak mendapatkan bantuanmu, aku akan mampu melewati kesulitan ini. Lagi pula, dengan bantuanmu, aku hampir dibunuh oleh Ye Junlin. Dia adalah sampah yang gagal berhasil tetapi gagal untuk berhasil. Wakil Master Sekte,
Sekarang giliranmu untuk mati. Gong Qianqiu berjalan menuju Yin Suejian perlahan, cahaya pedang panjang menambah sedikit dinginnya langit malam. Qianqiu, apa yang tidak bisa kita diskusikan? Dan selama kamu berada di Sekte Ilahi Taiksu, aku memperlakukanmu dengan baik. Bahkan memasuki Dewa Matahari dan Bulan Api Istana juga merupakan mak comblang saya. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan mematuhi perintah Anda mulai sekarang. Yin Suejian benar-benar panik. Dia bisa dengan jelas merasakan aura pembunuh yang dikeluarkan oleh Gong Qianqiu. Putra suci pertama dan putra suci ketiga dibunuh satu demi satu, sepenuhnya mematahkan keinginan Yin Suejian untuk mempertahankan martabatnya. Sekarang, demi mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup, semua martabat dan rasa malu telah disingkirkan. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum, "Wakil Guru Yin, karena Anda memperlakukan saya dengan baik, sehingga saya membiarkan Anda hidup begitu lama." Yin Suejian menyerah sepenuhnya, tetapi nalurinya untuk bertahan hidup sangat kuat, mendorongnya untuk mengedarkan segalanya nafas di tubuhnya, tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Gong Qianqiu. Namun, Gong Qianqiu melakukan gerakan pertama, dan lengan Yin Suejian yang melambai tiba-tiba berhenti di udara. Ada bekas darah yang terlihat jelas di leher, dan tubuh itu terjatuh ke tanah. Setelah melakukan ini, Gong Qianqiu tidak berhenti, berbalik dan bergegas menuju pimpinan Sekte Taiksu Sen. Sekarang telah diputuskan untuk menggunakan pemimpin Sekte Taiksu Sen dan kekuatan transenden di belakangnya untuk menghadapi para gangster. Konflik perlu diintensifkan semaksimal mungkin. Membunuh para eksekutif inti ini saja tidak cukup. Dikatakan bahwa Sekte Ilahi Taiksu adalah upaya seumur hidup dari pemimpin Sekte Misterius. Pada saat yang sama, itu juga merupakan modalnya untuk membuktikan energinya kepada kekuatan transenden. Jika dia ingin pemimpin sekte mengambil tindakan dengan segala cara, dia harus menghancurkan yayasannya. Ketika Gong Qianqiu kembali ke ruang pertemuan lagi, seluruh Sekte Ilahi Taiksu berada dalam kekacauan. Ada tunggul anggota badan dan lengan patah di mana-mana di depan aula. Banyak tetua dari Sekte Ilahi Taiksu terbunuh di tempat. Keberadaan wakil pemimpin sekte dan para orang suci tidak diketahui. Tanpa seorang pemimpin, Sekte Ilahi Taiksu menjadi semakin kacau. Yin Suejian, Sengzi Agung, dan yang lainnya telah saya bunuh di daerah terlarang di Gunung Belakang. Anda membantu para tiran, dan hari ini saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran sebagai peringatan. Sekali lagi meniru cara bicara Ye Junlin, dan langsung membunuh semua orang di Taiksu Senzong, takut setengah mati. Tanpa memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bereaksi, Gong Qianqiu langsung menyerang kerumunan, seperti seekor harimau yang turun dari gunung, dan secara brutal membantai anggota Sekte Ilahi Taiksu. Orang kepercayaannya telah mengundurkan diri dari sekte tersebut, jadi Gong Qianqiu tidak ragu untuk mengambil tindakan saat ini. Cahaya pedang itu bersilangan, dan kemanapun ia melewatinya, banyak orang dibawa pergi. Pada awal periode, murid-murid Sekte Taiksu Sen masih melakukan perlawanan karena jumlah orang yang banyak. Namun seiring berjalannya waktu, mereka juga dengan jelas menyadari kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara satu sama lain. Aduh, jeritan dan erangan datang satu demi satu, dan murid-murid Sekte Taiksu Sen begitu dikalahkan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Gong Qianqiu tidak mengejarnya, melainkan langsung membidik beberapa bangunan utama Taiksu Senzong dan terus mengayunkan pedang panjangnya. Banyak bangunan terkenal dihancurkan oleh energi pedang. Aula utama pimpinan Taiksu Senzong runtuh setelah ledakan yang mengguncang bumi. Ini adalah batu badai yang Gong Qianqiu kirimkan kepada Xuan Ming dan Dugu Xiao untuk ditanam secara diam-diam sebelumnya. Selama sekringnya menyala, kekuatan ledakan yang dilepaskan tidak kalah kuatnya dengan pukulan Supermaster. Ledakan, aula utama menjadi reruntuhan. Gong Qianqiu tertahan di udara, melihat banyak murid Sekte Ilahi Taiksu yang melarikan diri karena malu, dengan cibiran di bibirnya. Saya mendengar bahwa Master Sekte Anda sangat kuat. Ingatlah untuk memberinya pesan untuk saya, lain kali. Saya datang ke Taiksu Senzong,
Itu akan menjadi hari kematian Master Sekte Anda. Suara itu bergema seperti sambaran petir, menyebar ke setiap sudut markas Sekte Taiksu Sen. Semua murid Sekte Taiksu Sen mendengarnya dengan sangat jelas, dan ketakutan di hati mereka telah mencapai puncaknya. Setelah menghancurkan beberapa bangunan besar secara berturut-turut, Gong Qiankyu meninggalkan Sekte Ilahi Taiksu di hadapan semua orang yang ketakutan. Area terlarang di belakang Sekte Taiksu Sen. Putra suci ketujuh dengan hati-hati melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak atau nafas para gangster. Meski begitu, putra suci ketujuh masih tidak muncul secara gegabah, dan terus bersembunyi di semak-semak untuk waktu yang lama. Hanya ketika dia memeriksa bahwa masih tidak ada bau mencurigakan di luar, dia merasa lega. Kekuatan bandit tangguh yang dia temui sebelumnya jauh melampaui pengetahuannya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan wakil pemimpin sekte dan yang lainnya. Putra suci ketujuh sedikit khawatir dan kembali ke jalan semula. Sebuah firasat buruk tiba-tiba menghantam hatinya, dan putra suci ketujuh buru-buru melangkah maju untuk menyelidiki, dan itu adalah tubuh putra suci ketiga. Memalingkan kepalanya dan melihat sekeliling, dia melihat mayat tanpa kepala tergeletak tidak jauh di sebelah tenggara. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia merasakan ada sesuatu yang ditendang di bawah kakinya. Putra suci ketujuh melihat ke bawah dan kebetulan melihat kepala putra suci agung, dan tubuhnya bergerak mundur tanpa sadar. "Bos," seru putra suci ketujuh. Tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa bagian terdalam hatinya tampak tidak sesedih yang dia bayangkan. Bahkan putra suci ketujuh sendiri tidak menyadari bahwa karena dia sengaja dibimbing oleh Gong Qiankyu, persahabatannya dengan putra suci agung telah mengalami keretakan yang serius. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada wakil pemimpin sekte? Putra suci ketujuh merasa sangat tidak nyaman, dan tentu saja, tubuh Yin Suejian ditemukan tidak jauh dari situ. Apakah saya satu-satunya pemimpin utama dari Sekte Ilahi Taiksu? Putra suci ketujuh merasa sedikit sedih. Pada saat ini, dia melihat api membubung ke langit di kejauhan ke arah kemudi Sekte Ilahi Taiksu. Dari waktu ke waktu terjadi ledakan, dan suasana hati putra ketujuh merosot ke dasar. Metode para gangster memang kejam. Mereka berencana untuk memusnahkan sepenuhnya Sekte Ilahi Taiksu. Putra suci ketujuh tidak buru-buru kembali ke sekte tersebut, tetapi langsung mengeluarkan tablet batu giok ungu tua dari tangannya. Ini adalah senjata kontak darurat yang diberikan kepadanya oleh ketua sekte sebelum dia pergi. Bagaimanapun, di seluruh Sekte Ilahi Taiksu, 7 putra suci memiliki keterampilan paling istimewa. Putra suci agung yang sangat berbakat dalam kultivasi, dan keduanya dihargai oleh pemimpin sekte pada saat yang sama. Hanya saja Gong Qiankyu tidak memberikan kesempatan kepada putra suci agung untuk mengirim pesan. Sekte telah dihancurkan, silakan kembali secepatnya, ketua sekte. Putra suci ketujuh berbicara dengan singkat dan langsung pada intinya, menggunakan senjata ajaib untuk mengirim pesan kepada ketua sekte. Namun, putra suci ketujuh tidak mengetahui bahwa pada saat ini, pemimpin sekte sedang mencari seseorang untuk menempa senjata ajaib di kota kuno khusus. Area inti reruntuhan Kunlun, sebuah kota yang megah terhenti dalam kehampaan. Kota di langit dikelilingi oleh awan dan kabut, dan perahu awan yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju mundur. Terutama perahu awan ini semuanya berbentuk naga dan burung phoenix, memancarkan dominasi dan kemuliaan. Ada beberapa sungai yang berkumpul di bawah kota langit. Sungai-sungai ini saling bersilangan dan mengalir dari kota langit. Dari kejauhan tampak seperti galaksi terang yang menggantung terbalik, dipenuhi aura yang sangat murni. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa air yang mengalir dari kota langit bukanlah air biasa sama sekali, melainkan pembuluh darah spiritual cair yang terisi penuh dengan senyun. Energi spiritual cair menunjukkan warna merah keemasan yang mempesona, dan saat jatuh ke sungai, dapat menimbulkan fluktuasi energi yang kuat. Bahkan urat naga pada umumnya merupakan kristal energi padat, dan keadaan yang berbeda berarti kemurnian energinya sangat bervariasi. Ketika Ye Junlin menyerap energi Vena Naga,
Dia menggunakan keterampilan dasar untuk memadamkan kristal energi padat menjadi cair atau bahkan gas dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sungai-sungai itu mengalir deras dan mengalir, membentuk sistem sirkulasi besar dengan seluruh kota di langit. Seluruh kota di langit dikelilingi oleh pesona Tao yang istimewa. Jalan-jalan di atas kota langit sangat lebar, dan bangunan-bangunan di kedua sisinya berjajar. Kemegahan dan kemewahannya jauh melebihi kota pulau 10.000. Ada arus manusia, makhluk roh, dan perahu awan yang tak ada habisnya, dan semua barang yang dijual di toko manapun memiliki tingkat harta alam dan duniawi. Patung dekoratif di depan bangunan manapun, paling banter, terbuat dari mineral mentah pembuluh darah naga kelas atas. Apalagi saat berjalan-jalan di dalam kota, Anda bisa melihat energi spiritual murni melayang di mana-mana, dan makhluk spiritual mirip burung bangau terbang dan berputar, seperti negeri dongeng di bumi. Bersambung.